Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lisa, kelas A, NIM 190361201027. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, saya ingin mengangkat satu contoh kasus tentang kejadian perusahaan, yaitu karyawan PJ Jatirojo tewas di kolam penampungan limbah. Seorang karyawan pengelola limbah tewas saat mengecek volume limbah tetes pabrik gula Jatirojo di kolam penampungan. Korban yang sedang bekerja terpeleset dan jatuh ke dalam kolam penampungan limbah. Korban tidak bisa diselamatkan karena limbah tetes pekat seperti lumpur dan terus menenggelamkan korban. Jika dilihat dari faktor penyebab kecelakaan kerja ini, penyebab kecelakaannya yaitu karena tidak tersedianya alat keselamatan kerja. Kesalahan terletak pada pihak pabrik karena dia tidak menyediakan alat keselamatan bagi pekerja dan memastikan setiap karyawan menggunakan APD dan APD saat bekerja. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan perusahaan. Apabila terjadi kecelakaan seperti ini, seharusnya dilakukan investigasi kecelakaan, inspeksi pencatatan, serta pelaporan kecelakaan kerja. Tujuan ini supaya tentunya meningkatkan manajemen dari kesehatan, keamanan, serta keselamatan pada pabrik. Solusi mengatasi kecelakaan kerja dan strategi pengendalian ini yaitu ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi dari adanya kecelakaan kerja, yaitu pengusaha membentuk panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Beberapa hal yang penting bagi tugas panitia itu untuk menyediakan pakaian kerja, alat pelindung diri, dan lingkungan kerja. Jalan-jalan yang dipergunakan untuk lalu lalang harus diberi tanda, misal dengan garis putih atau kuning. Jalan yang berhubungan langsung dengan kolam diberi pagar. Tangga dan lantai diusahakan tidak licin. Pakaian kerja sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Pakaian yang terlalu longgar dapat mengganggu pekerja melakukan penyesuaian diri dengan mesin atau lingkungan yang dihadapi. Pakaian yang terlalu sempit juga akan sangat membatasi aktivitas kerja. Alat pelindung diri yang dapat berupa kacamata, masker, sepatu, atau sarung tangan. Alat pelindung ini sangat berguna, sangat penting untuk menghindari atau mengurangi risiko kecelakaan kerja. Adapun strategi pengendalian yaitu dibutuhkan peraturan yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk memiliki standarisasi yang berkaitan dengan keselamatan karyawan, perencanaan, konstruksi alat-alat pelindung diri, monitor peralatan, dan sebagainya. Adanya pengawasan yang dapat melakukan pengawasan agar peraturan perusahaan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dipatuhi. Memberikan pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja agar meningkatkan pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja demi mencegah terjadinya kecelakaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang peristiwa terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.